Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini dalam rangka kita sama-sama mengkaji sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas, mengkaji tentang sedekah bagi muslimah, ya, bagi wanita. Mengapa kita khususkan kepada wanita? Karena memang di dalam beberapa riwayat kita temukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan-peringatan kepada wanita untuk bersedekah. Maka insya Allah kita di kesempatan yang berbahagia ini akan coba melihat bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita yang kaitannya dengan sedekah. Nah, di antara riwayat-riwayat yang terkenal, ya, riwayat-riwayat yang biasa disampaikan oleh para ulama tentang kaitannya antara wanita dan sedekah adalah riwayat yang datang dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dan riwayat ini sebenarnya berkaitan dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat Id. Jadi biasa Nabi SAW melaksanakan sholat Id, beliau sebagai khatib, ya, sebagai khatib dan imam di dalam sholat. Maka ketika Nabi SAW berkhutbah, ya, berkhutbah di sholat Id itu, dan di di khutbah keduanya itu Nabi SAW mendatangi safnya wanita. Jadi kan wanita itu di belakang. Ya, di belakang saf wanita, saf laki-laki di depan, di lapangan biasanya kalau sholat Id, Nabi SAW itu sholatnya di lapangan bersama para sahabat, ya. Nah, setelah melaksanakan khutbah, beliau datang ke saf wanita. Nah, di saf wanita itu beliau bersama Bilal, ya, bersama Bilal, dan di saf datang ke saf wanita tadi beliau berkhutbah juga, memberikan nasihat kepada ibu-ibu, kepada muslimah, ya, kepada para wanita pada saat itu. Dan di antara yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita, ya, beliau mengatakan begini, ya ma'syaron nisa, ya, wahai kaum wanita, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna wa aksirnal istighfar. Wahai para wanita, tasaddaqna, artinya bersedekahlah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aktsirnal istighfar, kemudian perbanyaklah istighfar. Ini dua pesan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita pada saat itu, untuk bersedekah dan banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, ya, bahwa inni ra'aitu kunna aksara ahlin nar, kata Nabi, bahwa aku melihat, ya, para wanita ini, melihat kalian, ya, karena ditujukan kepada para wanita, melihat kalian ini adalah penduduk ahli neraka, penduduk neraka yang paling banyak. Ya, penduduk neraka yang paling banyak. Ini bukan berarti kita laju pesimis, ya, untuk melakukan sesuatu. Ini cuma untuk mengingatkan baik. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada para wanita supaya hati-hati, ya, jangan sampai nanti menjadi penduduk neraka, ya, jadi ahli neraka. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, aku diperlihatkan bahwa banyak di antara kalian ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, ya, termasuk dari ahlun nar, ya, penduduk neraka. Maka kemudian, ya,
ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa malana ya Rasulullah, ya aksar ahlin nar. Kata si wanita tadi, ngapo kami yang jadi banyak penghuni neraka ini ya Rasulullah, ya wa malana ya Rasulullah aksar ahlin nar, ngapo kami yang paling banyak ya menjadi penduduk neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir, ya. Karena kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak melaknat, ya, banyak melaknat, ya, banyak mencela, banyak apa lagi? Ngatoi, banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, ya. Itu laknat namanya, ya. Laknat kalau bahasa kita menyebutnya, ya. Menyumpah-nyumpahi, mungkin begitu, ya. Tuksirnal la'na wa takfurnal ashir, dan banyak yang tidak bersyukur dengan suami, ya, tidak bersyukur dengan suami. Jadi kalau kita pahami apa yang dikatakan Nabi SAW ini, bahwa di antara Nabi menyuruh para wanita untuk banyak-banyak bersedekah dan banyak-banyak beristighfar, ya, karena dua sebab ini, ya, dua sebab ini, yaitu karena banyaknya wanita ini yang suka melaknat, yang mencela, ya, dikit-dikit ngoceh, nah kira-kira macam itu kan, dikit-dikit ngomong, ya kan, sehingga kadang-kadang tidak terkendali omongan tadi, ya, tidak terkendali, sehingga yang keluar adalah sumpah serapah, kata-kata yang tidak bagus, tidak benar, ya, tidak bisa menahan diri. Wa takfurnal ashir, kemudian banyak yang mengingkari kebaikan suami. Nah, ini hati-hati, Bu, ya, mengingkari kebaikan suami. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, ketika biasanya wanita itu katanya ketika suami ada salah, nah, ketika suami ada salah, itu seolah-olah tidak ada kebaikan sama sekali. Iya. Diungkit, ya. Pokoknya kayaknya tidak ada kebaikan sama sekali kalau suami itu melakukan kesalahan. Padahal kesalahan tadi mungkin bisa jadi sedikit. Macam-macam dari keluar ngomongnya. Kau tidak cinta sama aku lah, kau tidak sayang sama aku. Ya, macam-macam keluarnya kan, ungkapan-ungkapannya, ya. Nah, jadi itu mungkin diantaranya yang tidak bersyukur, ya, dengan suami ini tadi, ya. Atau bisa jadi mungkin pemberian suami yang kadang-kadang mungkin bisa jadi tidak banyak, tidak berlebihan, sehingga merasa kurang, kemudian baru mengatakan kepada suami, kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak bagus, ya, percuma aku menikah dengan kau nih, ini. Ada yang seperti itu, Bu, ya. Akulah sudah capek-capek di rumah, dapatnya cuma sama ini, nah, kira-kira kan. Nah, itu yang menyebabkan seorang wanita disebut tidak mensyukuri, kufur, ya, dengan apa yang diberikan oleh suami, dengan kebaikan-kebaikan suami. Maka inilah kemudian Nabi SAW memerintahkan para wanita untuk banyak-banyak bersedekah dan banyak-banyak beristighfar. Al-Imam, ya, Al-Qurtubi misalnya, ya, itu pernah menyebutkan begini, mengapa, ya, wanita ini banyak, ya, masuk neraka tadi, ya, kemudian banyak mencela, banyak yang tidak bersyukur kepada suaminya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, karena para wanita ini, ya, yang mendominasinya ini adalah hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang mendominasinya, sehingga kecondongan wanita untuk bersenang-senang, ya tak? Berpaling dari akhirat, lebih banyak memperhatikan dunia daripada akhirat, ya. Nah, ini yang menjadikan wanita ini bisa banyak masuk dalam neraka, ya. Kalau di Baitul Jannah itu saya sering contohkan tas tuh lah, tas. Dengan nak beli tas dengan bisa gitu, ya. Ya, karena memang fitrahnya, ya. Fitrahnya, kesenangannya itu memang kepada hal-hal yang tadi, perhiasan. Maka wanita itu boleh, Bu, pakai emas, ya kan? Wanita itu boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki tidak boleh pakai emas. Kenapa? Karena wanita ini memang suka dengan yang seperti itu. Dan itu fitrahnya. Dan kalau memang fitrahnya, tentunya kita tidak bisa menghalangi, ya. Tidak bisa menghalangi bahwa wanita itu pengen beli emas. Boleh, silakan.
wanita itu pengen beli baju yang bagus, silakan. Tapi kalau kata Ustadz Firanda itu, yang tidak boleh itu ngoleksi katanya. Kalau beli-beli itu boleh katanya. Cuman katanya jangan sampai banyak koleksi katanya kan. Kalau banyak koleksi itu khawatirnya nanti tidak termanfaatkan ya, tidak termanfaatkan sehingga ya jadi barang yang sia-sia baik ya, tidak ada manfaat bagi yang memilikinya ya. Nah, jadi kata Imam Al-Qurtubi seperti itu, bahwa ada kecondongan hawa nafsu yang mendominasi kaum wanita untuk bersenang-senang. Maka itulah yang menjadi penyebab, ya di antara penyebab bahwa wanita disebutkan Nabi SAW aksara ahlin nar, termasuk orang penduduk yang paling banyak di neraka. Ya, wanita ini adalah paling banyak nanti yang masuk neraka. Nah, kita diingatkan ini, mudah-mudahan kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita, ya, mengendalikan pikiran kita untuk tidak terlalu berlebih-lebihan, ya, nanti di dalam perkara dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dengan anak-anak itu melalaikan kita dari mengingat Allah, ya. Kadang-kadang masalah anak, masalah harta itu yang bisa membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lupa berzikir, lupa membaca Quran, lupa, mungkin sholatnya tidak lupa tapi mungkin dilambat-lambat ya, karena ngurusi anak, ngurusi harta, ya misalnya begitu ya. Nah, ini yang kita harus waspadai, jangan sampai itu semua melalaikan kita dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya, siapa yang melakukan itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala termasuk mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya. Nah, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah tadi bersama Bilal, jadi direwangi oleh Bilal berkhutbah di safnya para wanita, Bu ya. Di safnya para wanita sambil beliau mengatakan seperti itu, ya. Tasaddaqna ya ma'syaron nisa, tasaddaqna wa aksirnal istighfar, ya, dan perbanyaklah istighfar. Maka setelah para wanita tadi mendengarkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bu, ya, mereka melepas cincin-cincin mereka, Bu. Nah, tadi kan disuruh sedekah kan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaqna, ya, wa aksirnal al-istighfar. Mereka melepas cincin-cincin mereka, melepas kalung-kalung mereka, dan diletakkan di kain yang dibentangkan oleh Bilal. Nah, kalau dulu kalau kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada atau masih tidak sekarang ya? Itu kalau dulu kita masih kecil dulu, ada pengurus itu yang keliling, bawa kain, kemudian keliling, jamaah itu naruhkan sedekahnya kan di kain itu. Nah, jadi kira-kira mungkin seperti itulah, Bilal membentangkan kainnya, lalu para wanita tadi setelah dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melepaskan cincin-cincin mereka, melepaskan kalung-kalung mereka. Nah, inilah bentuk ketaatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, para sahabiat, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau ketika turun ayat, ya, ketika turun ayat mereka langsung bersegera meresponnya dengan cepat, Bu. Ya, tidak lagi berpikir-pikir apa-apa. Kalau itu datangnya dari Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang sebaliknya, ya. Ketika ada perintah dari Allah atau perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak cari-cari alasan, ya, cari-cari alasan, kemudian pecah nak logikakan terus, ya. Kalau tidak masuk akal kadang-kadang tidak dilakukan. Nah, tapi kalau para sahabat dulu, Bu, langsung responnya. Turun ayat hijab, Bu, ya, turun ayat hijab, ayat untuk menutup aurat. Itu langsung, Bu, ya, para wanita pada saat itu mengambil kain-kain yang ada itu diambil langsung untuk menutupi auratnya. Nah, untuk menutupi auratnya langsung mereka merespon itu. Nah, termasuklah seperti yang dilakukan Nabi SAW untuk menyuruh wanita tadi banyak-banyak bersedekah, mereka bersegera langsung ngenjuk ke cincinnya, ngenjuk ke kalungnya, ya, kepada Bilal, ya, disedekahkan. Nah, inilah respon para muslimah pada saat itu ketika
Nabi SAW memerintahkan sesuatu, ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka. Maka kemudian di dalam riwayat-riwayat yang lain banyak juga tentang bagaimana Nabi SAW menasihati kaum muslimah, menasihati wanita untuk bersedekah. Ya, misalnya ya sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat dari Al-Imam At-Tirmizi, ya, Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna walau min huliyikun. Kata Nabi SAW, wahai para wanita, bersedekahlah, ya, meskipun dengan perhiasan kalian. Nah, kenapa nak disebutkan dengan perhiasannya? Ya, karena memang ya wanita sangat senang dengan perhiasan, ya, sangat senang dengan perhiasan. Ya, seperti misalnya emas, ya, perak, duit apalagi ya, ya, sangat senang itu ya. Ya, nah itu fitrahnya ya. Iya. Kalau tidak senang dengan duit, lah ini pula lah jadi masalah pula ujung-ujungnya. Ya ma'syaron nisa tasaddaqna walau min huliyikunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai para wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan perhiasan kalian. Fa inna kunna aksaru ahli jahannam yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak, neraka jahanam yang paling banyak. Di lain kesempatan Nabi SAW juga mengatakan begini, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Ya, jangan sekali-kali jangan sekali-sekali seorang tetangga itu meremehkan pemberian tetangganya yang lain. Walau firsina syatin, walau yang diberikan oleh tetangga tadi hanya berupa seujung kuku kambing. Bayangkan, diumpamakan kuku kambing, dakati hargonyo kan, kalau menurut kita kan. Tapi Nabi SAW mengingatkan jangan diremehkan. Itu sedekah dari uang itu, jangan diremehkan. Maksudnya kita juga harus dimotivasi untuk bersedekah. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak sedikit. Ya, ada makanan yang mungkin bisa kita berikan kepada tetangga kita, kita kasih. Ada beli es, njo es misalnya. Ada beli ubi, njo ubi. Misalnya begitu ya. Ada apa lagi misalnya? Pempek, beli pempek, kasih bagi. Iya. Enggak usah ditanyoi tetangga tadi. Galak dak pempek? Jangan, enggak usah. Kasih langsung. Masalah nanti dimakan atau tidak dimakan, diberi atau tidak diberi, yaitu urusan yang diberi kan? Ya, dimakan atau tidak dimakan itu urusan yang diberi. Jadi kita jangan nanya, enjuk-enjuk bae. Ya, ada pindang patin, enjuk pindah. Kalau ada pindang patin, jangan kasihkan bae, ya. Karena itu termasuk bagian yang disukai, ya. Bersedekah, ya. Nah, bersedekah itu nanti ya tentunya ya ada apa namanya? Ada prioritas-prioritas. Ya, ada prioritas-prioritas. Yang pertama jelas prioritasnya adalah aqarib. Aqarib itu keluarga dekat. Apa kerabat. Ya, keluarga dekat, kerabat itu yang prioritas. Kalau sudah tidak ada lagi yang di kerabat kita untuk disedekahi, baru ke tetangga. Ya. Jangan nanti adik dewe misalnya lagi kelaparan atau ayu dewe, kakak dewe lagi kesusahan, kita jor-joran dengan tetangga. Nah, ini salah prioritasnya. Bukan tidak boleh, tapi prioritasnya maksudnya ya ke saudara-saudara terdekat dulu. Karena apa? Karena sedekah kepada saudara-saudara ini, saudara kita sendiri, itu dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim, ya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang dimaksud memutuskan tali silaturahim adalah tali silaturahim antar kerabat, saudara, adik-beradik, mamang, bibi. Nah, itu yang dimaksud dengan qati'ur rahim, yang tidak boleh kita putus
putuskan, ya. Dan termasuk juga makna silaturahim itu adalah dengan kerabat tadi, Bu. Ya, mungkin dengan saudara orang tua kita, dengan mamang kita, dengan bibi kita, dengan ayuk kita, dengan kakak kita, ya, keponaan-keponaan kita, dengan sepupu kita, itulah yang disebut di kerabat, yang tidak boleh kita putuskan, yang kita harus sambung terus silaturahimnya. Bukan alumni, alumni SMA misalnya kan, iya, itu istilahnya bukan silaturahim itu. Iya, sama ngumpul-ngumpul biasa itu kan. Iya, silaturahim itu seperti itu sebenarnya, menghubungkan kerabat-kerabat dekat kita, ya. Dan ketika disebut qati'ur rahim, itulah yang disebut memutuskan tali silaturahmi. Itu kalau kita memutuskan hubungan kekerabatan, ya, di antara saudara-saudara kita. Nah, yang itu yang dilarang oleh Nabi SAW, ya. Kemudian, ya, berikutnya Nabi SAW juga pernah, ya, mengingatkan kepada kaum wanita, ya, disebutkan dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Asma ini saudarinya Aisyah, tapi lain ibu. Aisyah, ya, binti Abu Bakar dengan Asma binti Abu Bakar. Ini lain ibu, ya, tapi bersaudara mereka, ya, bersaudara lain ibu. Jadi anak dari Abu Bakar juga, Asma. Ya, beliau berkata, ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuka alaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma binti Abu Bakar, la tuki, janganlah kamu mengikat tanganmu. Ya, janganlah kamu mengikat tanganmu fayuka alaik, nanti kamu akan terikat. Ya, maksudnya jangan mengikat tanganmu, jangan pelit-pelit. Banyak-banyak memberi, banyak-banyak bersedekah. Ya, karena nanti, ya, kalau kita tidak melakukan seperti itu, kalau kita mengikat tangan kita, ya, kita pelit, ya, kita bakhil, kita tidak galak ngenjuk uang, jarang sedekah, maka nanti rezeki kita tidak akan datang kepada kita. Ya, mana qasat sadaqatun min mal, bahwa kata Nabi SAW tidak akan berkurang harta yang disedekahi, ya. Tidak akan kurang harta yang disedekahi. Maka kita akan bisa melihat banyak sekali contoh dari para sahabiyah, ya, tentang bagaimana mereka bersedekah. Pertemuan kemarin kita sudah lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha termasuk istri Nabi yang dermawan, dikasih 1000 dirham oleh Muawiyah. Habis ludes 1000 dirham itu disedekahkan oleh Aisyah. Belum terbenam matahari sudah selesai sedekahnya. 1000 dirham. Ya. Ada lagi Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin itu, Bu, ya, istri Nabi SAW, mantan dari istri anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulunya budak, hamba sahaya, dibebaskan oleh Nabi SAW, dimerdekakan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ingin menikahkan Zaid, ya, bin Harithah ini tadi kepada Zainab. Zainab binti Jahshin ini adalah sepupu Nabi dari sebelah bapak, sebelah ayah Nabi SAW. Nah, jadi sepupu Nabi Zainab ini dinikahkan kepada anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Ya. Nah, waktu Nabi SAW mau melamar si Zainab ini, ya, Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha ini, ketika mau melamar, Zainab menyangka Nabi yang mau meminang. Itu. Salah sangka nih kan. Salah duga. Zainab ini menyangka bahwa Nabi yang akan meminang. Ternyata, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa dia ingin menikahkan Zaid tadi kepada Zainab. Nah, inilah kemudian, Bu, ya, menyebabkan, ya, karena mungkin bisa jadi Zainab kurang ini, ya, kurang bedeser mungkin, ya, kalau bahasa kita tuh kan. Iya, ya, kepada si Zaid tadi, sehingga hubungan mereka ini agak kurang harmonis. Nah, kemudian terjadilah perceraian karena Zaid ngomong sama Nabi SAW bahwa Zainab ini agak inilah dengan beliau kan, dengan si Zaid ini kan, sehingga
Zaid minta kepada Nabi untuk menceraikan Bella, diceraikan si siapa? Karena kan Zaid kan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lapor kepada Nabi minta cerai Bella dengan Zainab. Akhirnya mereka bercerai. Kemudian Bu ya, Zainab binti Jahashin ini kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah ini bukan sembarang kehendak Nabi, Bu, tapi memang datang dari perintah Allah untuk menikahi Zainab binti Jahshin. Nah, di mana bentuk kedermawanan beliau? Nabi SAW pernah mengatakan kepada para istri beliau bahwa nanti setelah aku wafat, kata Nabi, orang pertama dari istri-istri beliau yang akan menyusul Nabi adalah wanita yang panjang tangan. Nah, yang wanita yang panjang tangan. Jadi ketika Nabi SAW wafat, ya, Nabi SAW wafat, maka istri-istri Nabi ini ngukur-ngukur tangan, mana siapa yang paling panjang tangannya. Ternyata Bu, yang meninggal duluan menyusul Nabi dari istri-istri beliau ada Zainab binti Jahshin. Nah, inilah yang disebut oleh Nabi yang panjang tangan tadi. Ngapa? Karena ternyata beliau ini adalah salah satu istri Nabi yang paling dermawan, ya, suka memberi, ya. Padahal beliau ini termasuk orang yang, ya, maksudnya tuh berkemampuan, ya. Jadi semuanya itu diberikan semua oleh Zainab binti Jahash. Ya, tidak ada yang bisa menyaingi beliau. Samalah seperti kalau dari sahabat-sahabat, ya, itu tidak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar, Bu. Abu Bakar di dalam bersedekah, tidak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar. Maka ketika Umar berusaha untuk menyaingi Abu Bakar, ternyata tidak juga bisa. Ya, suatu kali Umar pernah ingin bersedekah, ingin menyaingi Abu Bakar tadi, lalu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang tersisa denganmu dari harta yang kau miliki?" Kata Umar, "Aku sudah meninggalkan setengah dari harta yang aku sedekahkan." Ya, setengah dari harta yang aku sedekahkan. Jadi dari seluruh hartanya Umar bin Khattab, setengahnya masih tersisa untuk keluarganya. Lalu ditanyakan kepada Abu Bakar, "Apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar?" Ya, maka jawab Abu Bakar, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul kepada keluargaku." Berarti Abu Bakar keseluruhan dari hartanya, ya kan? Nah, cuman kita kadang-kadang jangan salah salah prediksi, ya. Misalnya tadi kan Umar setengah harta, Abu Bakar seluruh harta. Nah, jangan kira bahwa seluruh harta tadi banyak, bisa jadi tidak. Bisa jadi banyaklah secara nominal, bisa jadi, ya. Bisa jadi secara nominal banyaklah Umar, walaupun setengah. Tapi ngapa Nabi SAW memuji Abu Bakar yang menyerahkan seluruh hartanya tadi? Bisa jadi nominalnya lebih dikit dari. Nah, ini yang kita kadang-kadang salah cara memandangnya, ya. Jadi yang dilihat itu prosentasenya, Bu. Iya, prosentase. Uang yang punya duit 1 juta misalnya kan, dia berinfak 500.000 dengan uang yang punya duit 200.000 dan diinfak ke galo-galonya 200.000 itu. Kan beda tingkat kesulitannya itu. Ya, tingkat kesulitannya itu, ya. Jadi jangan selalu melihat jumlah, ya. Ada list nyebar misalnya kan 1.000.000, 100.000, 200.000, 50. Jangan diremehkan yang 50.000 tadi. Lah, kecil nih yang 50.000, akulah 1.000.000. Ya, jangan-jangan dia hanya punya 50.000 itulah yang di tangan, dan itu lebih besar nilainya di sisi Allah karena dia tidak punya apa-apa lagi, kan. Artinya dia menyerahkan seluruh hartanya tadi 50.000 dalam infak tadi, dalam sedekah tadi. Kalau yang 1.000.000 tadi mungkin dia dapat 20 juta, cuman berkurang 19 juta, kan begitu. Masih banyak sisa, kan. Nah, jadi kadang-kadang salah dalam memandangnya seperti itu. Jadi kita kadang-kadang nyingok angkonya itulah, Bu, ya. Nyingok angkonya. Nah, itu Zainab binti Jahash, ya, sangat dermawan sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, nanti yang menyusul aku setelah aku wafat adalah yang panjang tangan. Ternyata yang panjang tangan tadi adalah Zainab binti Jahshin. Panjang tangan apa tangan panjang?
Panjang tangan ya. Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin adalah istri beliau yang sangat dermawan. Ada lagi Zainab juga, Bu. Tapi Zainab yang berikut ini adalah Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini, Bu, termasuk orang yang fakir. Ya, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ini orang yang fakir, orang yang miskin. Dan Zainab ini orang yang cukup berada. Dia punya penghasilan, Zainab ini. Jadi pernah suatu kali Zainab ini mau bersedekah. Ngomonglah sama suaminya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Cak Mano, aku nak bersedekah. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Sedekah yang paling bagus, yang paling baik adalah kepada keluarga. Maksudnya termasuk kepada suami. Katanya, tak kena do, kata si Zainab ini kan, mana kepada laki aku dewek, kira-kira macam itu. Tanyakanlah kepada Nabi. Maka kemudian Zainab datang kepada Nabi SAW, tapi malu. Karena ketika nak mau menanyakan itu tak lemak rasanya. Masa nak sedekah dengan suami dewek, itu kan. Lalu kemudian ternyata setelah Zainab ini tadi datang ke rumah Nabi, ada orang lain juga dengan masalah yang sama, nak bersedekah tadi kan, nak bersedekah. Maka kemudian ketemulah dengan Bilal, maka minta disampaikan kepada Bilal tentang pertanyaan ini. Dan kata si Zainab, kaget kalau ngomong sama Nabi, jangan juga tahu siapa namanya yang nanyo ini kan. Malu kan, karena malu. Tapi akhirnya Nabi SAW tetap bertanya kepada Bilal, siapa yang bertanya ini kan? Nah, dijawablah oleh Bilal termasuk Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Nabi, benar apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Jadi ibu-ibu boleh sedekah dengan lakinya, dengan suaminya. Ya, boleh sedekah. Ngapa Cak bingung itu? Ya, boleh sedekah kepada suaminya. Nah, itulah beberapa contoh yang bisa kita teladani, Bu, ya, dari para salafus soleh, dari istri-istri Nabi, dari para sahabiat yang mereka ini adalah orang-orang yang terbaik. Jadi tidak salah kalau mereka ini disebut generasi terbaik. Kalau kita ini kan, mohon maaf, kalau bersedekah kadang masih nak nyingok-nyingok dulu. Benar tak uang itu? Kira-kira sampai tak sedekah kita kepada uang itu? Kira-kira layak tak uang itu? Nah, masih mikir dulu kita ni kan. Belum lagi kalau yang barang yang nak disedekahkan ni masih milih-milih juga. Masih bagus ini. Berarti jangan jok yang uang sedekah ni yang borok-borok berarti kan. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana adab-adabnya sehingga mudah-mudahan apa yang kita berikan, kita sedekahkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya lebih besar pahalanya, bukan hanya sekedar sedekah-sedekah. Nah, kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang perlunya kita bersedekah, Bu, ya. Ada keutamaan-keutamaan. Nah, di antaranya kalau di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafikun yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa di antara keinginan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati, ya, ketika sudah mati, sudah meninggal dunia, itu keinginannya adalah pengen balik lagi ke dunia. Ya, pengen balik lagi ke dunia, dan apa yang dilakukannya untuk balik lagi ke dunia? Bukan untuk ngurusi dunia lagi, Bu, tapi kepingin untuk bersedekah. Ya, pengen bersedekah. Itu cita-cita orang yang sudah wafat. Ketika diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, maka keinginan harapannya itu ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Artinya sedekah ini punya ibadah yang sangat besar nilainya, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang yang meninggal ini malah minta balik lagi untuk bersedekah, bukan untuk sholat. Kenapa? Karena sedekah ini efeknya besar, Bu. Dia bisa untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan orang lain. Kalau sholat, puasa, itu hanya untuk kebaikan kita, diri kita. Haji, untuk kebaikan diri kita. Tapi kadang-kadang kan yang dibesar-besarkan ini ibadah-ibadah yang efeknya untuk diri kita udah baik. Ya kan? Kalau lah haji, wah pecah lah hebatnya gitu. Lah harus pakai merek nama haji gitu kan. Nah, padahal kalau sedekah, membantu orang lain, ya,
Membantu itu kadang-kadang tidak harus dengan materi, Bu. Bisa dengan ide, bisa dengan pemikiran, usulan-usulan, ya, ngasih saran, ngasih nasihat. Itu termasuk dari cara kita membantu orang lain, ya. Yang kalau kita lakukan, ya, maka itu akan membawa kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi kebaikan orang lain juga. Jadi dua yang kita dapatkan, ya, bukan untuk diri sendiri. Ya, beda dengan sholat, ya. Kalau sholat itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, apa di antara keutamaan sedekah ini? Nabi SAW katakan, innas sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Kata Nabi SAW, bahwa sedekah itu bisa memadamkan panasnya alam kubur. Maka tadi kan ketika orang dimatikan oleh Allah di dalam kubur, kemudian dia ingin balik ke dunia. Ya, tujuannya apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh lagi. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika di dalam kubur, ya, dengan bersedekah ini mudah-mudahan bisa menerangi alam kubur kita. Inna hadhil kubur, kata Nabi SAW, muslim amlu'atun muslimah. Kuburan itu penuh dan gelap, kata Nabi SAW. Maka di antara cara menerangi kubur kita adalah dengan beramal soleh. Dan amal soleh yang paling besar nilainya adalah dengan banyak-banyak bersedekah, ya. Karena bisa memadamkan panasnya, ya, alam kubur yang nanti kita akan rasakan ketika kita diwafatkan oleh Allah, ya. Kemudian, ya, sedekah juga, ya, bisa meredam amarah, murka Allah Subhanahu wa taala dan mencegah su'ul khatimah. Ya. Innas sadaqa la tudfi'u ghadabar rabb, kata Nabi. Sesungguhnya sedekah itu, ya, dapat meredam kemarahan Allah, kemarahan Rabb, kemarahan Tuhan. Wa tadfa'u mitatassu, dan mencegah kematian yang buruk. Ya, atau bahasa kita su'ul khatimah. Jadi supaya tidak su'ul khatimah, banyak-banyak kita bersedekah. Sekali lagi, jangan lihat bilangannya, ya, cobalah terus biasakan walaupun hanya sedikit. Ya, nanti kita akan lihat apa baik kira-kira sedekah yang paling bagus itu yang macam mana, ya. Nah, kemudian Bu, ya, sedekah selain bisa meredamkan murka Allah, ya, sedekah juga bisa memadamkan api neraka, ya. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul al-ma'u an-nar. Karena sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan, ya, menghapuskan dosa-dosa kita, ya, sama seperti sebenarnya amal-amal soleh yang lain. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kata Nabi, tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk yang kita lakukan ini dengan perbuatan baik, ditambal. Jangan dibiarkan terus berlanjut dengan perbuatan-perbuatan buruk, ya. Kalau hari ini ada hal yang mungkin kita lakukan perbuatan yang tidak benar, maka langsung ditutupilah dengan perbuatan baik, ya. Maka ketika disebutkan as-salawat al-khamsu, salat 5 waktu, Ramadan, bainar Ramadan, kemudian umrah, itu semua bisa menghapus dosa. Ya, ma bainahunna ma ujtunibat al-kabair, selama menjauhi perbuatan atau dosa-dosa besar. Jadi salat 5 waktu itu bisa menghapus dosa. Dari zuhur ke asar, kalau misalnya ada perbuatan maksiat atau dosa di antara zuhur dan asar, kemudian kita salat di asarnya, maka mudah-mudahan menghapuskan dosa antara zuhur dengan asar. Nanti habis asar melakukan dosa lagi, maka lanjutkan nanti salat maghrib. Jangan tinggalkan salat maghrib. Mudah-mudahan salat maghrib tadi bisa menghapus kesalahan antara asar dengan maghrib. Nanti habis maghrib, ada kesalahan lagi, ngatoi wong misalnya kan. Nah, jangan tinggalkan salat isya. Karena bisa jadi nanti salat isya itu bisa menghapus perbuatan antara
maghrib dengan isya dan seterusnya. Ramadan ke Ramadan. Tahun kemarin kita berpuasa Ramadan. Tentu antara Ramadan yang kemarin kita lakukan dan akan ketemu lagi dengan Ramadan, itu mungkin banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan, berpuasa di Ramadan, maka mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apa yang sudah dilakukannya dari dosa-dosanya, itu maknanya. Jadi antara perbuatan-perbuatan itu mudah-mudahan bisa menghapus antara dosa-dosa yang kita lakukan di antara dua perbuatan itu. Ya, jadi jangan pernah lalai, jangan pernah malas, ya, untuk terus melakukan ketaatan, ya, supaya tidak malas, sering-sering datang ke majelis ilmu, supaya termotivasi terus, ya, bersemangat terus, ya, karena kita udah tahu balik dari majelis ilmu ini ketemu lagi dengan wong, ngajak ngomong yang tidak benar lagi, nah ngecasnya di sinilah, di majelis-majelis ilmu, berteman dengan teman yang soleh, yang baik-baik. Kalau ada majelis-majelis yang tidak benar, banyak lagi ribahnya, misalnya jauhi, ya, tidak usah dekati, ya, karena bisa mempengaruhi kita, ya. Kemudian, ya, untuk menghindarkan dari api neraka juga, ya, sedekah itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Nabi SAW katakan, ittaqun nar, ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dengan apa? Takut kepada Allah dari azab api neraka, ya. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Walaupun hanya dengan bersedekah secuil kurma. Artinya, sedikit baik yang kita sedekahkan itu bisa menghalangi kita dari azab Allah dari azab Allah di neraka nanti, ya. Nah, itu bisa menghalangi kita walaupun hanya sedikit, walau bisikit tamrah, kata Nabi SAW, walau cuma secuil kurma yang kita makan kurma siko, sebelah kita makan, sebelahnya kita sedekahkan, itu sudah bisa memadamkan api neraka, ya. Apalagi kalau kita lebih dari itu bersedekahnya, ya, lebih dari itu. Nah, jadi itu di antara keutamaannya. Kemudian keutamaan yang lain sedekah ini adalah, ya, menjadi pelindung yang menaungi kita nanti, Bu, di hari kiamat. Ketahuilah bahwa nanti kita dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, itu sangat menyiksa diri kita karena matahari sangat dekat kepada kita. Ya, ditenggelamkan oleh Allah dengan keringat-keringat kita, ya. Ditenggelamkan dengan keringat, ya, bayangkan, tidak bersendal, tidak berpakaian, ya. Jadi sangat mengkhawatirkan suasananya pada saat itu, Bu. Tidak peduli lagi uang dengan siapa yang ada di sekitarnya, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka disitulah kita memohon perlindungan kepada Allah, dan di antara perlindungan itu Allah berikan kepada 7 golongan. Yauma la zilla illa zilluhu, ya. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7, kata Nabi SAW, yang dilindungi oleh Allah nanti di hari kiamat dari mencekamnya hari kiamat, ya. Dan salah satunya adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu akan dilindungi oleh Allah nanti di hari kiamat, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi. Kata Nabi SAW, setiap orang berada di bawah naungan amalan sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas, hingga digelar pengadilan di antara manusia. Ya, jadi di hari kiamat sedekah itu bisa menjadi pelindung bagi kita dari mencekamnya hari kiamat, menakutkannya hari kiamat, ya. Kita dilindungi dengan amal-amal sedekah kita. Berikutnya, ya, sedekah juga menurut beberapa riwayat, meskipun nanti riwayat ini ada perbedaan pendapat para ulama, ya. Datang hadisnya dari Nabi SAW,
Dawu maradakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Nah, di situ memang ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah hadisnya. Tetapi ya ulama-ulama yang lain juga mensahihkan hadis ini ya dan menjadikannya bisa untuk dijadikan amalan bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit dan itu pernah dicontohkan oleh seorang yang bernama Ibnu Syakik ya. Ibnu Syakik itu menceritakan ya ada seorang ulama namanya Ibnu Mubarak ya. Ibnu Mubarak itu didatangi oleh seseorang pria, laki-laki. Dan si laki-laki ini punya penyakit, keluar terus nanah di badannya. Keluar terus, tidak berhenti-berhenti. Nanah itu keluar sudah 7 tahun, tidak sembuh-sembuh. Sudah 7 tahun tidak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Kemudian berbagai macam pengobatan sudah dilakukan, terapi apapun sudah dilakukan. Ya, konsultasi dengan dokter sudah, habis duit, konsultasi dengan dokter bolak-balik, lalu ketemulah dengan Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak, ya. Maka kemudian orang yang sakit ini bercerita kepada Abdullah bin Mubarak tentang tentang penyakitnya tadi yang tidak sembuh-sembuh. Apa nasihat Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak, ya? Kata Abdullah bin Mubarak, pergilah kamu dan galilah sumur di daerah yang di situ orang membutuhkan air. Lalu digali sumur oleh orang yang sakit tadi, kemudian keluar muncul mata air, lalu dia infakkan, ia sedekahkan ya sumur itu tadi untuk orang-orang, dimanfaatkan airnya untuk orang-orang dan akhirnya dia bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, itu riwayat yang sahih ya yang disebutkan oleh para ulama ya. Jadi bisa jadi Bu ya, sakit-sakit kita itu bisa hilang mudah-mudahan dengan keyakinan ya. Karena itu juga adalah doa kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah melalui wasilah amal soleh. Nah, Bu ya, melalui wasilah amal soleh. Ingat ke amal soleh yang menjadi wasilah, menjadi perantara kita dengan Allah supaya mengabulkan keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita adalah tentunya amal soleh yang paling ikhlas. Itu pernah dibuktikan di dalam cerita orang yang tertutup di dalam gua. Di dalam gua tertutup oleh batu, tidak bisa keluar. Itu kan ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadisnya ya. Jadi ketika mau keluar tidak bisa, maka setiap orang, ada 3 orang di situ yang terkurung, berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalannya yang paling ikhlas. Ya, salah satunya dia ada yang berdoa, ya Allah, dulu aku pernah berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Suatu kali katanya, ya ketika aku sudah menyiapkan susu untuk orang tuaku, ternyata orang tuaku sudah tertidur. Tertidur sehingga belum aku berikan susu ini kepada mereka. Dan ternyata kemudian anak-anaknya itu nangis nak minta susu. Ya, aku tahan katanya anak-anakku itu untuk mengambil susu itu. Ya, sehingga sampai kemudian orang tuanya terbangun baru dikasihkannya lebih dulu kepada orang tuaku. Maka jika itu adalah amalan yang paling ikhlas dari aku, bukakanlah pintu dari gua ini. Terbukalah, tergeser sedikit. Terus orang kedua, orang ketiga sama, ya, dengan amalan-amalan lain. Inilah yang disebut oleh para ulama, boleh kita tawasul. Tawasul itu perantara, Bu ya. Perantara kita dengan Allah dengan melakukan amal saleh. Ya. Jadi kalau misalnya sakit, mohon maaf tadi seperti yang disebutkan dalam riwayat ini tadi, ya, tidak sembuh-sembuh misalnya. Nah, coba kita lakukan dengan petunjuk ini ya. Dawu maradakum bis sadaqah. Berobatlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Ya, tapi tadi ya, ikhlas kenian, ya. Ikhlas kenian dalam sedekah tadi memberikan yang paling bagus, yang terbaik ya, kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, mudah-mudahan ya bisa menyembuhkan penyakit ya. Nah, bisa juga menolak musibah, menolak bala kita ya. Baik.
Nah, itu beberapa hal yang perlu kita pahami dari keutamaan dari bersedekah, Bu ya. Nah, kemudian ya kita juga diberi petunjuk oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang paling bagus itu yang macam mana. Nah, di sini ibu-ibu jangan salah paham dalam hadis-hadis Nabi ini kita kompromi ke hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya begini, Bu. Di hadis yang datangnya dari Abu Hurairah itu disebutkan ketika ada orang yang bertanya tentang ayyus shadaqah afdal, sedekah yang paling baik itu yang macam mana? Sedekah yang paling utama itu yang seperti apa? Maka jawab Nabi SAW, juhdul mukil. Apa juhdul mukil? Itu maksudnya sedekahnya orang yang tidak punya. Bukan uang kaya. Dia tidak punya. Dia sedekah. Nah, itulah sedekah yang paling utama. Maksudnya, Bu, ketika kita dalam kesulitan, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah, maka dalam kondisi seperti itulah ibadah atau ketaatan kepada Allah tadi lebih besar nilainya dibandingkan kalau kita melakukannya dalam keadaan lapang. Ibu-ibu berwudu di tengah teriknya panas matahari karena kepanasan itu wajar, normal. Tapi sanggup tak kalau kita berwudu di pucuk Gunung Dempo misalnya, lagi dingin nian, ada salju, berat. Nah, itulah yang disebut di dalam riwayat yang lain bahwa ya isbaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi-kondisi yang tidak disukai. Bangun tidur, nak berwudu, sungkan nian. Nah, itu berat berarti. Nah, pahalanya lebih besar dibandingkan kondisi sekarang kita berwudu. Gitu. Ya, jadi kata Nabi SAW, sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang yang tidak punya. Dia tidak punya, tapi bisa bersedekah. Nah, itu kan hebat. Kalau dia punya, kaya, kemudian bersedekah, itu wajar. Gitu kira-kira maksudnya. Nah, sekarang Ibu bandingkan dengan hadis yang lain ya, tentang afdalus sedekah. Sedekah yang paling utama. Kira-kira menurut Ibu seperti apa ini penjelasannya ya? Kalau yang tadi disebutkan oleh Nabi, sedekah yang paling utama adalah juhdul mukil. Orang yang tidak punya, dia bersedekah, itu yang paling utama. Nah, sekarang di dalam hadis yang lain, dan riwayat yang lain disebutkan tentang Ubadah, ya, Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah, ya, itu pernah berkata kepada Nabi SAW. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini, sahabat Nabi ini, Bu, ibunya meninggal. Ibunya meninggal, sehingga kata beliau, Sa'ad bin Ubadah ini, ya, dia pengen bersedekah atas nama ibunya yang sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha, kata Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi, apakah boleh aku bersedekah untuk orang tuaku yang sudah meninggal? Maka jawab Nabi SAW, na'am, ya, boleh. Ya, sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Jadi Sa'ad bin Ubadah itu meninggal, ingin bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal. Maka dibolehkan oleh Nabi SAW. Lalu dia bertanya lagi, Sa'ad bin Ubadah tadi bertanya lagi kepada Nabi, fa ayyus sadaqati afdal? Ya, sedekah yang seperti apa yang lebih utama? Maka jawab Nabi SAW, sakyul ma, memberi minum. Sakyul ma, memberi minum. Lalu apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah, Bu? Sa'ad bin Ubadah kemudian menggali sumur. Menggali sumur, kemudian keluar mata airnya, kemudian dia sedekahkan sumur itu atas nama orang tuanya, Ummu Sa'ad. Ya, ibunya si Sa'ad tadi, atas nama ibu Sa'ad yang sudah meninggal. Nah, coba kira-kira sedekah yang paling utama apa dari dua hadis ini? Iya. Air itu dalam bentuk ininya, bentuk yang akan disedekahkan. Sedangkan hadis yang pertama menunjukkan orangnya yang paling bagus bersedekah, yang paling utama bersedekah, itu maksudnya. Iya. Kalau sakyul ma berarti bendanya yang paling bagus, yang paling afdol kata Nabi SAW
memberikan air, memberi minum, ya kan? Kaget kalau pas puasa misalnya kan ada wong nak buka kehausan, banyak-banyaklah kasih minum, berikan. Itu Bu, kalau di musim haji kan? Oh itu Bu, banyak nian uang sedekah minum tuh Bu. Iya, kalau di musim haji. Apalagi karena pada saat itu musimnya panas. Jadi dilempar-lempar ke nyoba botol-botol itu ke orang yang haji-haji itu. Air dalam botol-botol itu ya, lempar-lempar. Kadang-kadang dikapar ke nyoba, disuruh ngambil oleh mereka. Ya, bukan hanya orang Arab yang sedekah seperti itu, banyak semua orang di sana bersedekah air minum itu. Iya. Mereka mungkin ya mengamalkan hadis ini kan. Iya, mengamalkan hadis ini, sedekah yang paling baik. Nah, kemudian Bu, ya selanjutnya ya Nabi SAW juga memberikan petunjuknya tentang bagaimana sedekah yang terbaik itu. Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas nian, jangan ada motif lain. Minta pujian, minta bahasa kerennya nih? Minta validasi. Minta pengakuan orang lain. Hati-hati, Bu. Ya, tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima oleh Allah. Jadi ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang nanti dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Ya, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah salasah. Orang yang pertama kali nanti dilemparkan ke dalam api neraka, dipanaskan tubuhnya di api neraka, itu ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Salah satunya adalah orang yang bersedekah, tapi dengan motif, dengan riya. Ya, ketika ditanya oleh Allah nanti di akhirat, ya, untuk apa engkau bersedekah? Jawab orang itu, karenamu ya Allah. Tidak, kata Allah. Engkau berbohong, engkau berdusta. Innama tasaddaqta liyuqal jawadun. Engkau bersedekah supaya disebut sebagai seorang yang dermawan. Ada orang yang kedua dilemparkan pula ke dalam api neraka, ditanya yang orang yang biasa belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dilemparkan ke dalam, ngapa dilemparkan ke neraka? Ditanya oleh Allah, apa yang telah kau lakukan? Aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Tidak, kata Allah. Engkau berdusta. Engkau belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an supaya disebut qori. Supaya disebut uang yang bagus bacaannya. Supaya dipuji-puji oleh orang dengan bacaan-bacaan itu. Ya, termasuk kita ngaji ini benar-benar ikhlas. Tidak mengharap pahala di sisi Allah, mengharap ridha Allah. Itu yang kita inginkan. Ada lagi yang ketiga, orang dilemparkan ke dalam api neraka. Orang ini ternyata waktu di dunia dia berjihad, berperang di jalan Allah, tapi dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Ternyata ketika ditanya, ya, dia jawab bahwa aku berjihad karenamu ya Allah. Tidak, engkau berdusta, kata Allah. Engkau berjihad supaya disebut sebagai seorang pahlawan. Ya, dak ikhlas. Intinya dak ikhlas dalam perbuatan itu. Ya, bukan mengharap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama ya, supaya sedekah kita itu diterima oleh Allah, ya, pahalanya di sisi Allah, bisa mendatangkan kebaikan di akhirat. Ikhlas nian. Sampai tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak melihat. Cuman maksudnya bukan disembunyikan, itu perumpamaan. Dalam bahasa Arab itu ada perumpamaan, Bu. Kayak tadi kan Zainab kan disebutkan oleh Nabi yang tangannya panjang. Bukan tangannya ukurannya panjang. Itu tekstual namanya kan. Ya. Tapi ada maksud lain yang disebutkan itu ya. Jadi ketika kita bersedekah jangan sampai tangan kiri, tangan kanan bersedekah, tangan kiri yang melihat. Itu perumpamaan bahwa ya kita yang paling bagus itu sembunyi-sembunyi. Maksudnya itu dirahasiakan. Ya, intinya tapi tetap kaget balik ke hati. Bukan tak boleh misalnya ya kalau tak terjingok lalu sedekah tadi ke siapa? Kan kita sedekah itu kan nganja uang. Uang yang diinjak pasti jingok kan?
Iya, maksudnya itu tadi ya, balik ke hati. Ke hati harus ikhlas ya. Tidak masalah disebut namanya apa misalnya list ya, yang bersedekah, Ibu Nasiro misalnya disebutkan di situ. Tidak masalah. Tidak harus nak hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Kalau sebutan hamba Allah tapi angkonya besar, kemudian dalam hatinya ada kesombongan, lah sama baik. Oh ini hamba-hamba Allah, cuma 20.000 galau, aku dewek. Nah, ujung-ujungnya, nah itu. Hati-hati dengan hati ya. Ya. Kemudian Bu, nah ini juga penting yang sering luput dari kita. Jangan mengharap balasan dari apa yang sudah kita berikan. Baik berupa ucapan terima kasih atau minta doa. Iya, kalau minta doa berarti minta balasan. Balasannya dengan doa tadi. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya, dalam surah Al-Insan ayat 9 ya. Sesungguhnya kami memberi makanan ya kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharap balasan kamu dan tidak pula balasan ucapan terima kasih. Surah Al-Insan ayat 9 itu. Bisa dilihat nanti ya. Jadi kata para ulama, jangan minta balasan dengan ucapan terima kasih atau minta doa. Kawan tadi dinjo tak terima kasih, sudah abaikan. Jangan diomongi kayak, aku ngenjuk dia, tak nian dia terima kasih. berarti minta balasan kan? Hati-hati itu Bu. Itu sudah mengganggu keikhlasan kita ya. Sudah, kalau sudah diinjak selesai, larilah, jangan lagi dekat-dekat ya. Kagak nak minta ya ucapan terima kasih tadi, nunggu-nunggu malah misalnya kan, nah ditunggui, tidak ngomong-ngomong. Kecuali kalau yang bersangkutan yang mengucapkan sendiri, tidak kita minta, ya sudah, tidak apa-apa sama dengan kita kan, misalnya dia mengucapkan terima kasih jazakallah misalnya, ya kita balas jawab apa namanya kebaikan dengan ucapan itu dan kebaikan pula ya. Jadi kalau nak minta menuntut jangan ya. Kemudian ya mengeluarkan harta yang terbaik Bu. Ya, mengeluarkan harta yang terbaik ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-Baqarah 267 ya. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya, jangan yang dari haram. Dari korupsi, itu sedekah, tidak diterima oleh Allah. Dari hasil mencuri, dari hasil apa lagi? Korupsi, dari hasil apa? Menipu. Itu ada dulu film Robin Hood namanya ya. Robin Hood itu maling. Malingnya itu memang betul dia. Bukan betul ya, maksudnya itu dia tuh tidak ngambil harta orang miskin. Yang diambilnya itu malingnya itu harta orang kaya. Tujuannya supaya diberikan nanti kepada tapi tetap salah Bu, tidak boleh dalam Islam. Pertama maling ya, jadi tidak boleh seperti itu ya. Bersedekah, berinfak, berbuat baik kepada orang lain dengan melakukan kejahatan kepada orang lain. Ya, tidak boleh. Jadi kita berinfak, bersedekah dengan yang halal. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, ada orang yang sudah memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, Bu. Orang dari bepergian, rambutnya kusut, bajunya berdebu, ngangkat tangan, ya Rob, kata Nabi SAW ya, ngangkat tangan. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda dikabulkannya doa. Tapi apa? Allah tidak menerima doanya. Ya, ngapa? Karena makanannya haram, kemudian syarabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, semuanya haram, tidak diterima oleh Allah. Padahal syarat-syarat untuk dikabulkan doanya tadi sudah cukup. Tinggal sikok lagi, yaitu dari makanan-makanan yang haram ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun. Allah itu baik ya dan menyukai yang baik-baik ya. Kemudian berikutnya
Ya, kita usahakan, berusaha sekuat tenaga untuk berinfak, bersedekah dengan apa yang kita cintai. Bukan ini, bukan bukan. Iya, maksudnya harta yang kita miliki itu yang paling kita sukai. Ada namanya Abu Talha, Bu. Ya, Abu Talha Zaid bin Sahal. Ya, ini sahabat Nabi SAW. Ketika turun surah Ali Imran ayat 92, yang apa? Lantanalul birra itu ya. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi yang paling kita cintai, menginfakkannya itu, bersedekahnya. Sudah 1000, lecek pula. Nah, yang baru-baru disimpan. Ya kan? Yang baru disimpan, yang lecek dinjuk ke. Nah, ini tidak mengamalkan surah Ali Imran ayat 92. Nah, Abu Talha ketika mendengar ayat ini, Bu, Abu Talha Zaid bin Sahal, itu ketika mendengar ayat ini, langsung beliau menghadap Nabi SAW, menginfakkan kebun kesayangannya. Dia ini punya banyak kebun, Bu. Tapi ada kebun yang dia sayang inian, dia cinta inian. Karena apa? Kebun ini menghasilkan buah kurma yang banyak. Di situ ada air yang bisa dipakai diminum. Nabi pernah mencicipi kurma di situ. Pernah minum airnya di situ Nabi SAW. Nah, jadi dia sangat senang dengan kebun ini. Kebunnya banyak sih, tapi yang disimpakkannya, disedekahkannya kebun yang paling dicintainya ini. Gara-gara mendengarkan firman Allah turun surah Ali Imran ayat 92 itu. Itu tadi sekali lagi, begitulah respon para sahabat. Generasi terbaik itu, Bu. Ketika ada kebaikan langsung diburu, langsung dikejar-kejar, ya, langsung digapai. Ya, tidak lagi menunggu-nunggu, tidak lagi apa kata orang tuh ada tapi-tapinya, ada syarat-syaratnya, tidak lagi. Langsung, ya. Responnya cepat. Ya. Kemudian, nah ini juga, Bu, harus diperhatikan. Jangan mengungkit-ungkit, ya, pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ada dua bentuk yang tidak boleh di situ. Bil manni itu dengan cara mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan. Kau ni awak dulu lah kunjuk. Ya, cak mana kau ni? Ya, awak dulu galak aku bantu. Nah, jangan. Ya, tidak boleh, itu bisa membatalkan pahala sedekah. Yang kedua, al-adza. Apa al-azza itu? Menyakiti. Sudah diungkit-ungkit, nyakiti pula pas ngenjuk. Kau ni awak tenaga masih ada, tak minta-minta. Nah, ya. Kalau nak ngenjuk-ngenjuk baik, Bu. Dah usah nak dibarengi dengan kata-kata yang menyakitkan, ya. Nyingok wajah kau ni pecaknya. Iya, sehat aja. Sudahlah, kalau tak galak sudah. Nak ngenjuk-ngenjuk, cak itu beh. Jangan sampai membatalkan pahala sedekah yang sudah kita berikan, ya. Dan berikutnya, ya, memberikan sedekah kepada karib kerabat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. As-sadaqatu alal miskin sadaqatun, kata Nabi. Kalau sedekahnya kepada orang miskin, maka dapat pahala 1, yaitu pahala sedekah. Ala dzirrahim isnani. Kalau bersedekahnya kepada kerabat dekat, maka dapat 2 pahala. Shadaqatun wasilatun. Dapat pahala sedekah dan pahala silaturahim. Berikutnya lagi, ya, biar dapat galau ilmunya ini, ya. Ya, meluber. Merahasiakan sedekah. Ya. Merahasiakan. Menampakkan juga boleh. Ibu baca surah Al-Baqarah 271. Dua-duanya boleh. Tapi coba lihat kita ininya. Mana yang lebih baik? Ya. In tubdus shadaqat fa ni'mahi. Siapa yang menampakkan sedekahnya itu baik. Ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika kamu sembunyikan dan memberikannya langsung kepada para fakir miskin, maka itu lebih
lebih baik. Ya, jadi sekali lagi, bukan berarti tidak boleh kita nyebut ke nama tadi, misalnya begitu ya, bahwa baik itu kata Allah masih tetap masuk baik, ya. Tapi yang lebih baik, ya tadi ya disembunyikan, dirahasiakan. Dah. Kalau sudah bersedekah, berikutnya jangan diambil lagi. Ya, masalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi kamasalil kalb. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang bersedekah kemudian diambil lagi seperti anjing yang muntah. Nah, menjijikkan kan? Sudah anjing pula yang muntah ini. Ya, anjing yang muntah, summa ya'udu fi qaihi, kemudian dia ambil lagi muntahannya itu, dimakannya lagi. Nah, jadi sangat-sangat itulah kira-kira uang kalau sedekah diambil lagi, menjijikkan namanya. Ya. Nah, jadi kalau sudah sedekah, serahkan kepada Allah, selesai. Jangan diungkit-ungkit, jangan diingat-ingat. Ya, dulu aku nilah. Nah, jangan. Ya, itu bisa membatalkan pahala sedekah kita. Ya, dan yang terakhir, jangan ragu-ragu untuk memberikan sesuatu itu kepada orang lain, meskipun salah sasaran. Abaikan. Ya. Meskipun salah sasaran. Contohnya pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, ya, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid. Jadi Abu Yazid ini pernah menceritakan tentang ayahnya pernah sedekah, Bu. Ayahnya pernah sedekah, datang ke masjid, ditaruhkannya kepada orang di masjid itu. Ya, ini untuk sedekah kata ayahnya tadi kan. Lalu si anak datang ke masjid. Datang ke masjid, diinjak uang sedekah. Ngomonglah si anak ini kepada ayahnya, "Pak, aku tadi dapat sedekah." "Lah, itu sedekah aku," katanya kan. Nah, maksud ayahnya tadi, sedekah itu harusnya bukan untuk dia. Untuk si jamaah di situ, di masjid itu. Tapi ternyata disebutkan bahwa Nabi SAW ya mengatakan, laka manawaita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhazta ya Ma'an. Ya, jadi Yazid ni bapaknya, Ma'an tu anaknya. Ma'an ini yang dapat sedekah. Padahal Yazid bapaknya tidak menginginkan anaknya dapat sedekah, karena sedekah tadi untuk orang lain. Tapi ternyata dia dapat. Maka kata Nabi SAW, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau dapat apa yang kau niatkan. Jadi ibu jangan khawatir. Niatnya sudah tercatat. Sudah dapat pahala sedekah. Ya. Ada lagi ini ya. Ada lagi tentang orang yang bersedekah. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW. Ya. Hadisnya bisa ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Jadi ada orang yang bersedekah, Bu. Ya, dia bawa sedekahnya itu, tapi tanpa dia ketahui, sedekahnya itu jatuh kepada orang yang mencuri. Si pencuri. Dia dah tahu ini pencuri. Besok rame wong cerita bahwa dia tuh ngenjuk ke pencuri sedekah. Sudah. Besoknya lagi orang yang bersedekah tadi datang lagi ngenjuk ke sedekah kepada orang lain. Nah, ketika ngasihkan sedekah itu kepada orang lain, ternyata orang yang disedekahinya ini adalah wanita pezina. Tidak tahu kalau dia wanita pezina. Tunjuk ke, sudah. Besoknya rame lagi wong. Oh, dia ngenjuk sedekah kepada wanita pezina. Sudah. Besoknya lagi dia sedekah. Datang lagi dengan sedekah, bawa sedekahnya, ternyata yang diinjuknya uang kaya. Besok rame lagi. Ini yang dikasihnya uang, artinya maksudnya salah kalau yang diinjuknya, Bu. Pencuri, pezina, uang kaya. Ya kan? Seharusnya kepada orang yang betul-betul membutuhkan, begitu ya. Nah, akhirnya ya orang ini ya bercerita ya kepada Nabi SAW bahwa sedekahnya itu jatuh kepada orang-orang yang tidak tepat lah bahasa kita ya. Kemudian orang ini bermimpi, Bu. Ya, dalam mimpinya ada yang datang kepada beliau ini yang mimpi tadi, yang bersedekah tadi, dan disampaikan kepadanya, ya, adapun katanya dalam mimpi itu sedekahmu kepada si pencuri
Mudah-mudahan menjauhkannya dari mencuri. Kemudian mudah-mudahan yang sedekahmu jatuh kepada pezina, menjauhkan dia dari kebiasaan zinanya. Nah, mudah-mudahan kepada orang yang kaya tadi, dia termotivasi untuk jadi ada hikmah juga loh. Jadi jangan khawatir salah sasaran. Ya, kalau sudah diniatkan, sampai insya Allah. Tidak usah nak bersengketa, nak ribut misalnya kan. Misalnya urusan wakaf misalnya kan. Itu tanah aku. Sudahlah, kalau memang sudah diniatkan ini, insya Allah sampai. Nah, itu kira-kira yang kita pahami dalam kaitannya dengan sedekah ini. Ya khususnya kita sebagai seorang wanita, ya, memang dianjurkan khusus dari Nabi SAW untuk banyak-banyak bersedekah. Muslimah, banyak-banyak bersedekah. Karena apa? Memang fitrahnya para wanita. Ya, kaum wanita ini senang dengan kemewahan-kemewahan, ya, senang dengan harta, senang dengan perhiasan. Maka Nabi SAW menetralisir kesenangan-kesenangan itu dengan bersedekah. Dan sedekah itu memang berat, Bu. Karena pada prinsipnya manusia itu diciptakan dalam keadaan ketika dia mendapatkan nikmat biasanya pelit. Nah, itu fitrahnya seperti itu. Iya, ya. Demikian